Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du amma ba'd. Para pemirsa BSD TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang salat berjamaah, tentang keafdolan daripada syariat tuntunan salat berjamaah, telah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Di antaranya dalam sebuah riwayat yang masyhur yang sering kita hafal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara min baitihi, thumma masya min buyutin ila buyutillah, liyaqdi faridatan min faraidillah, kana khutwatuhu takhutu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Siapa yang melangkah menuju masjid-masjidnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tujuan menunaikan salah satu dari kewajiban salat 5 waktu yang dibebankan kepadanya, entah itu zuhur, asar dan lain sebagainya, maka apa kata Rasul alaihi salatu wasallam, langkah-langkah kakinya menuju masjid kala itu, maka setiap langkah kaki kanannya akan memberikan bagi dia 1 pahala, dan setiap langkah kaki kirinya akan menghapus baginya 1 dosa. Jadi bisa kita bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita menuju masjid, belum kita menunaikan salat berjamaah, baru kita melangkah menuju masjidnya, Allah sudah taburkan, Allah hamburkan pahala bagi kita. Sebagai gambaran jemaah yang dimuliakan Allah, saya di pesantren tinggal di tempat yang sangat dekat dengan musola tempat kami sholat, yang jaraknya mungkin seandainya digunakan parkir kendaraan mobil hanya cukup 2 mobil, 3 itu rasanya sudah sangat sempit. Tetapi coba saya hitung berapa langkah saya menuju masjidnya Allah, menuju musola tersebut. Ternyata tidak kurang dari 50 langkah. Tidak kurang dari 50 langkah. Artinya apa? Setiap saya menuju masjidnya Allah, 100 dosa Allah berikan, 100 dosa Allah hapus dari saya, dan 100 pahala Allah berikan cuma-cuma kepada saya. Ustaz, ini bagaimana tadi katanya 50 kok jadi 100? Karena memang dihitung PP pulang perginya. Berangkat menuju masjid dan pulangnya itu sama. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha." Orang yang paling besar pahalanya dalam sebuah salat berjamaah adalah mereka yang paling jauh menuju tempat sholat tersebut. Sehingga para pemirsa sekalian, dengan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fadilah, wa'id, janji yang luar biasa, sehingga tidak perlu khawatir seandainya kita melangkah agak jauh dari masjid, karena setiap langkah-langkah kaki kita akan memberikan kepada kita pahala. Kemudian hadis selanjutnya yang merupakan wa'id, janji dari Rasulullah dari fadilah sholat berjamaah, adalah sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang menunaikan salat berjamaah 40 hari tidak terputus takbiratul ulanya imam. Maknanya imam takbir, dia langsung nyusul di belakangnya Allahu Akbar, tidak pakai lama. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jaminan bagi orang seperti ini 2 hal. Yang pertama, selamat dari sifat nifaq. Dia akan dijaga imannya, berarti memang imannya sudah luar biasa bagusnya, insyaallah. Yang kedua, dia akan diberikan surga. Jadi para pemirsa sekalian, jika kita bisa menembus angka 40 hari, kita jaga keistiqomahannya, tidak tertinggal takbiratul ulanya imam, seakan-akan kita sudah memegang kuncinya surga. Ya, walaupun hanya baru kuncinya sih, karena memang sertifikatnya belum lunas gitu misalnya. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita lihat riwayat salafun saleh, teladan dari orang-orang soleh terdahulu dalam menjaga salat berjamaah, itu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Misalnya diriwayatkan dari Rabi ibn Haisam rahimahullah ta'ala, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, dari Hasan al-Bisri, Lais ibn Sa'ad, dan orang-orang semisal mereka ini menjaga salat berjamaah bukan hanya 40 hari. Diriwayatkan dari mereka 40 tahun tidak tertinggal takbiratul ulanya imam, tidak tertinggal takbiratul ulanya imam, tidak tertinggal salat berjamaah tentunya, dan kemudian apa? Tidak pernah melihat punggung jamaah selama 40 tahun. Maknanya apa kalau tidak melihat punggung jamaah? Saf depan. Jadi mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjaga salat berjamaah. Lagi-lagi kalau yang dari yang sehat, kita mungkin bisa memaklumi karena memang iman dan ilmu yang ada pada mereka luar biasa besarnya. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian, dari mereka ini ada yang sakit-sakitan. Di antaranya adalah Rabi ibn Haisam rahimahullah ta'ala. Beliau ini, para pemirsa sekalian,
kena stroke usia 50 tahun, meninggal pada usia 65 tahun. Tetapi meskipun dalam kondisi stroke, susah payah, beliau berdiri saja susah, itu tetap tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga terkadang beliau dipapah oleh anak muridnya atau anak beliau. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ketika itu azan duhur, Rabi ibn Haisam langsung bangkit hendak menunaikan sholat berjamaah. Muridnya kala itu melihat sang imam, Rabi ibn Haisam, berdiri bersusah payah, entah karena bosan, karena tiap hari memapa, atau mungkin kasihan kepada sang imam. Murid ini kemudian mengatakan, wahai sang imam, untuk orang seperti anda ini, syariat sudah ringankan. Apa perlunya orang seperti anda sudah sakit ini, susah payah menuju masjid, sholat di rumah sudah selesai. Apa jawab Rabi ibn Haisam? Jemaah yang dimuliakan Allah, Rabi ibn Haisam mengatakan, wahai anakku, dengan kedua telingaku jelas aku dengar seruan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, ayo rebut salat ini. Jaga salat ini. Dan aku mau duduk seorang diri saja di rumah, demi Allah kata beliau, meskipun dengan cara merangkak, aku akan rebut kemenangan itu. Sehingga beliau, jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa BSD TV yang dimuliakan Allah, tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sampai akhir hayat beliau. Beliau jaga seperti itu. Sekarang bandingkan dengan kita, para pemirsa sekalian, mohon maaf, terkadang kita ini demam sedikit, batuk, pilek, sudah nggak mau pergi ke masjid. Bahkan ada bapak-bapak mungkin karena ketombean, itu sudah nggak mau menuju masjid lagi. La haula wala quwata illa billah. Karena itu kita memohon kepada Allah, semoga lewat ceramah singkat ini bisa menambah nutrisi keimanan di dalam hati kita, dan kita lebih bersungguh-sungguh menjaga syariat yang mulia, salat berjamaah. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya bersama salafun saleh, bersama nabi kita dan orang-orang diridai oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.